Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'rufi man la butala min mu'asyaratihi hatta yaj'alallahu lahu min dzalika makhraja. Laisa bihakimin, tidaklah bijak. Hakim itu apa? Hakim itu alimun amilun bi ilmihi, itu hakim. Orang yang disebut hakim, bijak, itu orang yang alim. Orang yang alim dan amil. Dia punya ilmu, dia diamalkan. Itu hakim. Kalau punya ilmu tidak diamalkan, itu belum hakim. Dia adalah bijaksana man lam yu'ashir, orang yang tidak bermuasyarah, bergaul bil ma'rufi, dengan baik, man, pada orang yang la buddha, harus. La buddha ini tidak boleh tidak, harus. Lahu, baginya, min mu'asyaratihi, daripada mempergaulinya. Hatta, sehingga yaj'ala, menjadikan Allah lahu baginya, min dzalika, dari itu, makhraja, jalan keluar, solusi. Jadi tidak bijak kalau orang tidak bergaul dengan baik. Pada siapa? Pada siapapun yang maksudnya tekan kok menambahkan ceritanya. Maksudnya tekan tundan. Tak agak tas tuh. Tidaklah bijak orang tidak bergaul dengan baik. Nah, kalau dia bergaul dengan baik, Allah akan kasih makhraj. Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih solusi. Laisa bi khairikum, bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Man, orang yang taroka, meninggalkan duniahu, dunianya, li akhiratihi, untuk akhiratnya. Wala akhiratahu, tidak pula yang terbaik orang meninggalkan akhiratnya, li dunyahu, untuk dunianya. Hatta yusibah, sampai ia memperoleh minhuma, dunia dan akhirat, jami'an semuanya. Fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia itu balaghun, menyampaikan. Balaghun wasilah, thariqah, jalan ilal akhirati, sampai akhirat. Jadi orang tidak boleh hanya ibadah terus, tidak memperhatikan dunianya, tidak memperhatikan keluarganya, tidak memperhatikan makannya, tidak memperhatikan minumnya, tidak memperhatikan keperluan dirinya. Ibadah masjid, itikaf, sholat, itikaf, puasa, sholat, itikaf, puasa, tanpa memikirkan dunianya, tidak benar itu, bukan yang terbaik itu. Tapi dibalik juga sama. Tidak terbaik juga orang hanya memikirkan dunianya saja. Dunia. Bisnis. Tidak sempat sholat. Ini juga tidak terbaik. Terus gimana? Sampai orang itu yusibah minhum jami'an. Dunianya ya dapat, akhiratnya ya dapat. Dunianya ya kerja, akhiratnya ya ibadah. Makanya orang masuk masjid itu doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Artinya apa? Pintu rahmat itu pintu surgamu. Kalau keluar dari masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah pintu karunia. Artinya apa?
ya rezeki. Jadi masuk masjid mohon masuk surga, keluar masjid cari rezeki. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabdahu min fadlillahi. Kalau sudah selesai sholat, fantasiru fil ardi, bertebaran ke bumi, wabdahu itulah cari rezeki. Nah terusnya apa? Wala takunu kalan alan nasi. Wala takunu, janganlah kalian menjadi apa? Kalan, beban. Alan nasi, atas manusia. Jangan jadi beban yang berat bagi manusia. Hidup jangan jadi parasit, hidup jangan jadi benalu. Hidup jangan krido lumaing asto. Isane njaluk karo njaluk. Harus ada upaya, harus ada usaha agar apa? Agar marwah tetap terjaga. Andai kata orang Islam njalukan terus, orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu akan mencibir. Maka saya kurang sepakat kalau misalnya pondok masjid yang dididik supaya kota infak. Ya panitia pembangunan itu ya bangun sebagaimana kemampuannya. Kadang-kala masjid dibangun megah, tapi jamaahnya terbengkalai lah. Jangan jadi beban bagi orang lain. Maka saya setuju dengan Mbah Maimun Zubair itu. Ya, anak itu dirakali dewi, gak usah golek beasiswa. Untuk yang mampu, nek ora mampu ya mbahane nganggur mingane ya golek beasiswa luwih apik. Yang mampu, yang bisa biarkan beasiswa itu untuk mereka yang tidak mampu. Laisa al muslimi fi abdihi wala farasi shadaqatun. Laisa tiada al muslimi kewajiban atas seorang muslim fi abdihi dalam hambanya wala farasihi dan dalam kudanya shadaqatun kewajiban sedekah. Artinya orang Islam punya kuda banyak, punya budak banyak, itu tidak ada zakatnya. Punya dagangan banyak, zakat. Punya kambing banyak, zakat. Punya sapi banyak, zakat. Punya unta banyak, zakat. Punya kerbau banyak, zakat. Punya hasil panen banyak, zakat. Tapi punya budak banyak, tidak zakat. Saya pentingan. Punya budak banyak tidak zakat. Punya apa? Kuda banyak tidak dizakati. Malaisa bimukminin, bukanlah seorang mukmin mustakmilil imani yang sempurna imannya. Man orang yang lam ya'udda, tidak membilang al-balaya ujian nikmatan sebagai nikmat. Tuh, ngono kae yang kamu ngerti ibune anu. Nek mbak ngaji aku ya ngaji. Dadi ibu percaya wae aku yang guyu. Aku nek mbak ngaji aku ya ngaji. Padahal ya begitulah. Orang beriman sempurna itu menganggap ujian-ujian bagi dirinya. Kadang tidak punya uang, kadang sakit, kadang kehilangan, kadang kecewa, kadang galau, kadang macam-macam. Itu sebagai nikmat. Angel ta? Sulit. Kenapa kok dianggap sebagai nikmat? Karena di dalam balaya tadi,
Di dalam ujian tadi ada diangkat derajatnya, ada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dianggap itu nikmat. Alhamdulillah mendapat nikmat. Warakha'u musibatan. Kudune warakha'u. Warakha'u ya. Ya. Ini rakha'u karena itu apa? Maf'ul daripada ya'ud. Nah, aku sudah golek komputer, golek apa? HP iki kadang salah ketik. Wala rakha'u. Rakha'u ini. Rakha'u kan rakha'u. Tidak pula menganggap seneng, tidak pula masuk orang beriman kalau dia tidak menganggap senang itu sebagai musibah. Jadi rokok, keluasan, keenaan, kelapangan itu masuk sebagai musibah. Kenapa? Kadang orang itu dengan keluasannya itu malah kadang syukurnya kurang, kadang malah bikin maksiat. Orang berjudi itu karena punya uang atau karena tidak punya uang? Karena punya uang. Orang berzina di pelacuran itu karena punya uang atau karena tidak punya uang? Karena punya uang. Nah, maka itu bisa jadi musibah. Maka jadi untuk orang yang sempurna imannya. Kalau orang biasa yo happy aja. Maka dalam sebuah cerita Mbah Yai Hamid Pasuruan itu kalau rezekinya banyak itu nangis. Karena kenapa ya Allah, mengapa kau berikan semuanya di dunia ya Allah? Jangan-jangan aku di akhirat tidak dapat apa-apa lagi ya Allah. Kalau kita kan enggak. Itu dunia ya senang-senang aja, happy aja, tambah happy lah. Alhamdulillah. Laisa syai'un asqala fil mizani minal khuluqil hasani. Laisa syai'un, tiada sesuatu yang asqala yang lebih berat fil mizani dalam timbangan minal khuluqil hasani daripada akhlak yang bagus. Jadi amal yang paling berat di timbangan apa? Husnul khuluq, akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus itu luar biasa. Akhlak yang bagus itu dakwah tanpa harus ngomong. Orang itu terpesona dengan Islam karena apa? Karena melihat orang Islamnya baik-baik. Orang itu menghindar dari Islam kenapa? Karena melihat orang Islamnya buruk-buruk. Karena mereka belum sempat baca Quran. Bagi tidak tahu artinya, tidak sempat baca hadis. Yang dia pertama apa? Orang Islam. Kalau orang Islamnya baik-baik, dia terpesona masuk Islam. Maka akhlak yang bagus itu jadi sarana dakwah bil hal la bil maqal, dakwah dengan tingkah laku bukan dengan kata-kata. Maka timbangannya berat. Laisa tiada ala ahli la ilaha illallah, atas ahli la ilaha illallah wahsatun, rasa takut fil mauti, dalam kematian. Wong ahli la ilaha illallah wedi harus jenenge maut. Sakal maut enggak wedi. Wala fil kubur, di dalam kubur juga tidak takut. Wala fin nusyur, ketika nasr manusia dikumpulkan tidak takut. Ka'anni, itu ka'anni bukan ka'anna ya. Saat ketik itu. Ka'anni anzur. Ka'anna ini sama dengan ka'anna ini, akan-akan aku melihat. Seakan-akan aku melihat ilahi pada mereka inda soihati, ketika soihah. Apa itu soihah? Titiupnya trompet itu soihah. Yang fuduna, membersihkan ru'usahum, kepala mereka, minat turabi, daripada tanah.
Yaquluna, mereka berkata, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yang azhaba menghilangkan anna dari kami al hazan kesedihan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Hidupnya tidak sedih, hidupnya happy. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, itulah khaufun 'alaihim, tiada rasa takut baginya, wa lahum yahzanun, dan tidak ada rasa kesedihan. Laisal ghina, bukanlah kekayaan, an kasratil arad, karena banyaknya harta. Walakinnal ghina, tetap kekayaan itu an nafs, dari jiwa. Ghina nafs, kayanya jiwa. Sugiyati, orang kaya hakikatnya bukan karena dia punya barang-barang yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang banyak, tanah yang banyak. Hakikatnya bukan itu. Meskipun punya rumah banyak, mobil banyak, tanah banyak, kalau masih ngemis, kalau masih nyuri, kalau masih korupsi, kalau masih berharap pemberian orang, itu namanya orang miskin, orang fakir. Tapi kaya itu apa? Walakinnal ghina ghinan nafs, kaya itu kaya hati. Punya sedikit mungkin, tapi dia masih sanggup memberi. Punyanya cuma 10.000, tapi yang 2.000 masuk kotak infak, itu namanya kaya. Sebaliknya, punya 2 miliar mungkin, tapi nguntet, itu miskin. Laisa minas sholawati, tiada daripada sholat itu, sholat afdola yang lebih utama, min sholatil fajri, dari sholat subuh, yaumal jumu'ati, di hari Jumat, fil jamaati, secara berjamaah. Sholat yang paling utama apa? Sholat fajar. Sholat fajar itu sama dengan sholat subuh. Sholat sunnah fajar sama dengan qobliyah subuh. Sholat fajar di kapan? Hari Jumat. Caranya gimana? Jamaah. Maka saya punya kelompok safari subuh, tiap Jumat pagi jamaah subuh dari masjid ke masjid. Wa ma asabu man syahida minkum illa maghfuran lah. Wa ma, dan aku tidaklah asabu mengira, man orang yang syahida hadir salat subuh, minkum dari kalian, illa kecuali maghfurun lahu, diampuni untuknya. Jadi orang yang hadir untuk sholat subuh berjamaah itu dosanya diampuni. Laisa min akhlaqil mu'min atamalluk wal hasad illa fi talabil ilmi. Laisa, tiada minat akhlaqil mu'min, bukanlah termasuk akhlak orang beriman at-tamalluk. Apa tamalluk? Tamaluk itu ziyadatut tawadud fauqa ma yang bagi, tambahnya cinta lebih dari yang semestinya. Jadi cinta itu kan jangan banget-banget, gitu. Enggak banget-banget. Wal hasad, enggak, bukan pula apa hasad, dengki. Akhlak mukmin itu satu, tidak tamaluk, tidak cinta berlebihan. Dua, tidak dengki. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu boleh cinta berlebih, boleh semangat berlebih. Kalau dalam menuntut ilmu boleh dengki.
kok dia lebih rajin dari saya, kok dia lebih pintar dari saya, boleh. Yang lain tidak boleh. Laisa tiada min abdin bagi seorang hamba yakul yang berkata la ilaha illallah, la ilaha tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Mi'atu marrah, mi'ata marrah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha 100 kali. Illa kecuali ba'asahu membangkitkannya Allah Ta'ala yaumal qiyamah di hari kiamat, wa wajhu dan sedangkan wajahnya kal qamari lailatal badri, kal qamari seperti rembulan lailatul badri di malam purnama. Walam yurfa dan tidak diangkat li ahadin bagi seseorang yauma idin ketika itu, hari itu, amalun amal afdala yang lebih utama, afdalu yang lebih utama min amali dari amalnya, illa kecuali mangkola misra qaulhi, illa kecuali man orang yang qala berkata misra qauli seperti perkataannya, itu mengatakan la ilaha illallah au zada 100 kali atau lebih dari 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Laisa minna man la tamal hudud wa syaqal juyub wa da'a bid'al jahiliyati. Laisa minna bukanlah golongan kami. Siapa? Man orang yang la tamal hudud. Tak menampar pipi sendiri. Tak. Wa syaqal juyub merobek saku baju dirobek-robek. Wa da'a bid'al jahiliyah dan teriak-teriak seperti teriak-teriaknya orang jahiliyah. Orang jahiliyah. Artinya apa? Ini kaitannya dengan musibah. Seorang mukmin, seorang muslim ketika ditimpa musibah, dia harus sabar, tidak boleh marah-marah sampai menampar muka, sampai merobek saku baju, sampai teriak-teriak, salah apa, dosa apa kok enggak boleh. Sedih boleh, nangis boleh, tapi sampai menampar muka, sampai merobek saku baju, sampai teriak-teriak, mungkin kepalanya dijebres-jebres karena tembok, enggak boleh gitu. Karena apa? Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahkumu, janganlah menghakimi, janganlah mengadili, janganlah memutuskan perkara ahadun seseorang bainasna ini di antara dua orang wa huwa ghadban sedang dia dalam keadaan marah. Orang kalau marah jangan mengambil keputusan, karena keputusan saat marah itu biasanya salah. Maka hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Terakhir, sudah kuat. Laisa min amalin yaumin, tiada termasuk amal satu hari, illa kecuali wa yukhtamu alaih, dan sedang dia ditutup dengan amal itu. Fa idza maka apabila maridul sakit al mukmin orang beriman, qalatil malaikah, qalat berkata al malaikat, ya Rabbana wahai Tuhan kami, abduka hambamu fulan qad habas tahu telah engkau tahan ia. Fa yaqulu Rabb, maka berfirman Allah, ikhtam tutuplah lahu baginya ala misli amali seperti amalnya, hatta sampai ya berah ia sembuh, au yamuta atau mati. Jadi amal kita itu ditutup dengan kebiasaannya apa? Orang mati itu biasanya sholat, matinya pas sholat. Orang apa? Baca Quran, matinya baca Quran. Orang ngaji, matinya ngaji. Gitu. Nah kalau ada orang yang sakit gimana? Orang sakit itu
Makanya berdoa, ya Allah, hambamu ini telah kau tahan. Dia tidak bisa tahajud kan sakit. Dia tidak bisa ke masjid kan sakit. Gimana? Allah berfirman, tutuplah baginya amalnya seperti biasaan dia seperti apa. Sampai ia mati. Sembuh atau sembuh atau mati. Wallahu a'lam.